warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2550095. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas Sistem Manajemen Basis Data yang menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD dan normalisasi basis data beserta contoh kasusnya. IRD itu apa sih? IRD atau Entity Relationship Diagram adalah alat untuk merancang database dengan cara menggambarkan hubungan antar data. IRD membantu menentukan tabel apa saja yang dibutuhkan, atribut tiap tabel, serta hubungan antar tabel sehingga database tidak salah desain. IRD terdiri dari yang pertama, entitas, yaitu objek utama yang datanya disimpan, misalnya anggota, buku. Ini adalah simbol entitas dalam IRD. Yang kedua, ada atribut, data atau informasi yang dimiliki entitas, misalnya nama, alamat, tahun terbit. Ini adalah simbol atribut dalam IRD. Yang ketiga, identifier atau primary key, yaitu atribut unik yang membedakan tiap data, misalnya ID anggota, ID buku. Yang keempat, relationship, yaitu hubungan antar entitas, misalnya anggota meminjam buku. Ini adalah simbol relationship dalam IRD. Ini adalah contoh kasus IRD peminjaman buku perpustakaan yang memiliki 7 entitas, 7 atribut, dan 5 relasi. Yang pertama, ada entitas anggota, yaitu atributnya yaitu ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Entitas yang kedua yaitu buku. Atributnya yaitu ID buku, judul, tahun terbit, jumlah halaman, bahasa, ID kategori, dan penerbit. Entitas ketiga yaitu petugas. Atributnya yaitu ID petugas, nama petugas, alamat, nomor telepon, email, jabatan, tanggal masuk. Entitas keempat yaitu peminjaman. Atributnya yaitu ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, ID buku, tanggal pinjam, status pinjam, lama pinjam. Entitas kelima yaitu pengembalian, yaitu ada ID pengembalian, ID peminjam, ID petugas, tanggal kembali, denda, kondisi buku, catatan. Entitas keenam yaitu penerbit. Atributnya yaitu ID penerbit, nama penerbit, alamat, nomor telepon, email, tahun berdiri, dan website. Entitas ketujuh yaitu kategori. Atributnya yaitu ID kategori, nama kategori, deskripsi, jumlah buku, kode kategori, lokasi rak, dan catatan. Ada juga relasinya, yaitu anggota melakukan peminjaman. Yang kedua, petugas melayani peminjam. Yang ketiga, peminjam memiliki pengembalian. Yang keempat, buku diterbitkan oleh penerbit. Yang kelima, buku memiliki kategori. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi itu apa sih? Normalisasi adalah
proses penyusunan struktur tabel database dengan tujuan untuk menghilangkan duplikasi data, menjaga konsistensi data, memudahkan proses pengolahan data. Normalisasi dilakukan dengan memecah tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang saling berhubungan. Tujuan normalisasi yang pertama, menghindari data ganda. Yang kedua, menghindari anomali data, yaitu insert, update, delete. Yang ketiga, meningkatkan integritas data. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan database. Selanjutnya, ada juga tahapan normalisasi. Normalisasi dilakukan melalui beberapa bentuk normal. Yang pertama, first normal from atau 1NF. Yang kedua, second normal from atau 2NF. Yang ketiga, third normal from atau 3NF. 1NF atau first normal from memiliki syarat, yaitu tidak boleh memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Yang kedua, tidak boleh memiliki atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Yang ketiga, setiap atribut harus bernikel atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah contoh kasus normalisasi peminjam buku perpustakaan 1NF atau first normal from, yaitu tabel transaksi perpustakaan. Terdiri dari ID peminjam, tanggal peminjam, status pinjam, nama pinjam, ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, ID buku, judul, tahun terbit, bahasa, ID kategori, nama kategori, ID penerbit, nama penerbit, ID petugas, nama petugas. Data atomik tapi masih berulang. Masih ada duplikat, data anggota, buku, kategori, penerbit, dan petugas. Jadi kita akan lanjut ke 2NF. 2NF atau second normal from memiliki syarat, yaitu telah memenuhi bentuk 1NF. Semua atribut selain primary key harus memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut dipindah atau dihilangkan. Ini adalah contoh kasus normalisasi peminjaman buku perpustakaan 2NF yang terdiri dari ada tabel anggota, atributnya ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Yang kedua ada tabel buku, yang atributnya itu ID buku, judul, tahun terbit, jumlah halaman, bahasa, ID kategori, dan ID penerbit. Tabel ketiga yaitu tabel petugas, terdiri dari ID petugas, nama petugas, alamat, nomor telepon, email, jabatan, dan tanggal masuk. Tabel keempat yaitu tabel peminjaman. Ada ID peminjam, ada ID anggota, ID petugas, ID buku, tanggal pinjam, status pinjam, lama pinjam. Data dipisah, menghilangkan ketergantungan parsial. Di 2NF ini masih ada ketergantungan transitif seperti kategori dan penerbit. Jadi kita lanjut ke 3NF yaitu thrift normal from, memiliki syarat telah memenuhi bentuk 2NF, tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key. Setiap ketergantungan fungsional dengan notasi XA, maka X harus menjadi super key pada tabel
tersebut atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Nah, contoh kasus normalisasi peminjaman buku perpustakaan 3NF. Yang pertama ada tabel penerbit, terdiri dari ID penerbit, nama penerbit, alamat, nomor telepon, email, tahun berdiri, dan website. Yang kedua ada tabel kategori, yaitu ID kategori, nama kategori, deskripsi, jumlah buku, kategori, lokasi rak, dan catatan. Tabel ketiga ada tabel pengembalian, yang terdiri dari ID pengembalian, ID peminjaman, ID petugas, tanggal kembali, denda, kondisi buku, dan catatan. Nah, struktur optimal menghilangkan ketergantungan transitif, siap dipakai di database. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa IRD membantu kita merancang database secara terstruktur dengan menampilkan entitas, atribut, dan relasi antar data. Sedangkan normalisasi memastikan data tersimpan secara efisien, mengurangi duplikasi, dan mencegah inkonsistensi. Pada kasus perpustakaan, penerapan IRD dan normalisasi membuat database lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan dalam sistem informasi. Itu dia dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.